Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur Alhamdulillah yang mana pada siang hari ini kita diberi kesempatan dan diberi waktu dari teman-teman Inkindo DPP Jatim untuk diskusi mengenai STRA di Cafe Intime di kantor DPP. Semoga nanti berjalan lancar dan memberi tentunya wawasan yang cukup berguna untuk mungkin teman-teman dari rekan sejawat IAI dan teman-teman juga dari Inkindo. Selamat datang saya ucapkan ke Pak Sigit, Pak senior kami juga, kebetulan saya juga anggota Inkindo tentunya. Iya, Mas Gun. Tadi yang kelihatan juga Pak Joko Supriyono, dan mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena sangat banyak kebetulan yang hadir dalam acara siang hari ini. Latar belakang dari acara Cafe Intime ini sebenarnya juga sudah beberapa kali saya sampaikan ke Mas Irwan untuk menyampaikan sosialisasi tentang STRA, di mana STRA itu kedudukannya apa, dasar hukumnya apa, dan terus terang ada undang-undang lain, jasa konstruksi juga, yang menjadi irisan di dalam praktek jasa konstruksi. Untuk hari ini kebetulan Inkindo juga mengundang mungkin yang tidak asing lagi, Mas Heri Indarto. Kebetulan dulu juga saya sama-sama di BAM di DPP Jatim, yang saat ini mungkin beliau justru lebih banyak berkecimpung di DPN, di BAM juga. Selamat datang Mas Heri. Siap, Mas Gendar. Terima kasih. Beliau ini sangat konsen meskipun beliau juga bergelar ST, beliau juga menempuh sarjana hukum sampai MH juga, sangat konsen, otomatis sangat mengetahui bagaimana jasa konstruksi dan pelaksanaannya, tentunya juga akan sangat membantu kita memahami tentang kedudukan jasa konstruksi dan undang-undang arsitek yang regulasinya memang saat ini sudah berjalan dan ditetapkan. Yang kedua, mungkin saya perlu perkenalkan narasumber yang kedua adalah arsitek Fafan Triavandi. Kebetulan beliaunya ini adalah Sekjen IAI Jatim dan Sekretaris IAI Jatim. Kebetulan juga perwakilan UPT DAI di Jawa Timur. Selamat datang Mas Fafan. Selamat datang. Meskipun kita juga sering ketemu ya. Agak canggung malah, tadi sapa formal agak canggung malah. Biasanya kita ngobrolnya lebih biasanya Jawa, leluasa, justru sekarang agak formal. Terima kasih Mas Guntur. Ya, untuk itu nanti begini, Mas Heri nanti paparan mungkin sekitar 15-20 menit, juga Mas Papan juga. Siap. Nanti paparkan karena kita juga tentunya karena saya justru aktif di IAI, di Undang-Undang Jasa Konstruksi ini belum begitu paham secara mendalam ya. Kalau Undang-Undang Arsitek tentunya karena saya dan Mas Papan juga di UPT lumayan memahami Undang-Undang Arsitek itu seperti apa, kedudukannya seperti apa, itu justru memahami. Untuk itu, untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan untuk Mas Heri dulu untuk paparan mengenai Undang-Undang Jasa Konstruksi. Nanti seperti apa sih jasa konstruksi undang-undangnya, nanti irisannya dengan Undang-Undang Arsitek seperti apa. Nanti kita akan diskusi, nggak usah terlalu serius-serius
banget karena ini temanya diskusi. Monggo Mas Heri, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mas Guntar sebagai moderator waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita semua yang di sini mungkin sudah diberi kesehatan. Nah, ini kalau saya agak flu ini. Maaf mungkin nanti agak kurang jelas. Tentunya saya ucapkan terima kasih pada Pak Ketua DPP Jawa Timur selaku penyelenggara, Sekretariat DPP Inkindo Jawa Timur, dan tentunya Asosiasi Profesi Ikatan Arsitek Indonesia juga, Ketua dan ini sekjennya yang hadir ini ya, Mas Wawan dia. Terima kasih Mas Wawan, kita bisa berdampingan. Terima kasih juga saya sampaikan pada senior saya, ada Pak Sigit. Pak Sigit, selamat siang Pak Sigit. Ini ya, ada yang mulia Pak Joko Supriyono. Nah, beliaunya mana ini? Selamat siang Pak Joko, Assalamualaikum. Dan ada Pak senior saya juga, ini ada Pak Irfandi Basuki. Selamat siang Pak Andi. Pak Agus Suroso tadi ada Pak Agus Suroso ya. Dia beliau arsitek juga senior. Terima kasih pada rekan-rekan sekalian semua atas kehadirannya, atas acara diskusi terkait dengan STRA dalam jasa konstruksi. Baik, saya mulai aja bahwa tentunya ada Undang-Undang 2017 yang mana itu perubahan dari Undang-Undang 18 tahun 99 yang dirubah lagi dengan Perpu nomor 2 tahun 2022. Di situ juga ada penambahan, penyisipan, dan penghapusan. Dan juga ada Undang-Undang nomor 6 tahun 2017 yang dirubah di dalam Perpu 2 tahun 2022. Kalau nggak salah itu pasal 25. Kalau yang Undang-Undang Jasa Konstruksinya itu pasal 52. Kalau Undang-Undang Arsitek itu pasal 25, Perpu 2 tahun 2002, dan Undang-Undang Jasa Konstruksi dirubah pasal 52. Di situ ada penyisipan dan ada penghapusan. Tentunya saya tadi disampaikan Mas Guntar, saya mewakili Badan Advokasi dan Mediasi Nasional, BAM Nasional. Tentunya juga saya punya misi di dalam agenda hari ini, karena saya juga mewakili anggota kami di Inkindo secara nasional. Manakala di situ ada suatu regulasi yang merugikan anggota kami, teman-teman sejawat Inkindo, yang mana terkait dengan sertifikasi ADLSPU, ADLSP, ini sangat mengganggu. Ada suatu ada masa transisi yang kesulitan yang dimana itu masih proses sampai sekarang. Ada yang disuspend LSPU-nya, termasuk LSP-nya. Nah, itu salah satu juga. Saya sendiri kena imbasnya juga. Arsitek saya belum bisa perpanjangan SKK arsitek. Sekarang SKK kan. Tentunya irisan dari Undang-Undang Arsitek, Undang-Undang nomor 2 tahun 2017, Undang-Undang nomor 6 tahun 2017 dan Undang-Undang 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi itu didasari pada naskah akademik pada saat RUU itu ada, dan atau perubahan dari Undang-Undang Jasa Konstruksi. Di situ dasarnya adalah pada saat itu adalah ketemu irisannya itu pada ASMED itu. Jadi di situ ada arsitek, ada sipil, ada mechanical, electrical, dan lingkungan. Di situ juga secara internasional ada
komitmen pada CPC, yaitu Central Product Certification. Nah, itu salah satu dasarnya di situ. Tadi ketemunya bahwa irisan dari Undang-Undang Arsitek itu sebetulnya masuk di dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi. Yang mana saya memandang bahwa Undang-Undang Jasa Arsitek itu adalah leg spesialis terhadap kompetensi kerja perseorangan, kompetensi personal dari keilmuannya itu yang menjadi leg spesialis dari Undang-Undang Jasa Arsitek. Sedangkan di Undang-Undang Jasa Konstruksi itu terkait dengan secara umum, ya, secara umum itu terkait dengan penyelenggaraan jasa konstruksi, usaha jasa konstruksi di situ. Mulai dari persiapan tenaga ahli, mulai tahapan tender, proses penetapan pemenang lelang, kontrak konstruksi sampai pengoperasionalan, semua diwadahi di dalam undang-undang norma-norma yang ada di dalam Undang-Undang 2 tahun 2017. Tentunya ada beberapa yang juga leg spesialis terhadap jasa konstruksi itu. Contoh, harus wajib bahwa tenaga kerja konstruksi itu harus mempunyai SKK, sertifikat kompetensi kerja konstruksi. Kalau itu dia bekerja secara perorangan. Kalau badan usaha, dia harus melalui wajib mempunyai sertifikat badan usaha. Kalau tenaga ahli itu dipekerjakan oleh badan usaha. Di situ. Tenaga ahli yang dipekerjakan di badan usaha itulah yang tentunya harus mempunyai SKK, yang mana kalau saya tarik garis ke belakang, itu bahwa SKK yang mana itu salah satunya kewenangan asosiasi yang diakreditasi oleh Kementerian PU. Karena apa? Kementerian PU punya kewenangan atributif yang diamanahkan oleh undang-undang. Termasuk undang-undang arsitek juga tampaknya juga mengamanahkan Kementerian PUPR, diberi kewenangan atributif untuk pengelolaan penjagaan jasa konstruksi dan untuk mengelola jasa arsitektur, jasa arsitek. Undang-undang arsitek itu melihatnya Permen PU, tapi saya kira belum tegas di dalam undang-undangnya, termasuk di PP-nya nomor 15 tahun 2021 itu. Jadi sebelum asosiasi profesi arsitek, ini saya maknai untuk sementara waktu bahwa arsitek itu memberikan kewenangan tunggal kepada Ikatan Arsitek Indonesia untuk memberikan surat tanda registrasi arsitek. Di situ bahwa normanya seperti itu. Oke, kalau misalkan arsitek itu di dalam keilmuannya, personal keilmuannya terkait dengan arsitektur, masuk di dalam asosiasi Ikatan Arsitek Indonesia. Tetapi pada saat posisi masuk di dalam irisan jasa konstruksi, yang mana harus mengikuti norma-norma Undang-Undang Jasa Konstruksi, harus juga mengikuti tunduk pada Undang-Undang Jasa Konstruksi. Contoh, saya melihat kemarin termasuk IAI juga melakukan akreditasi yang mana sudah diberikan akreditasi oleh Menteri PU. Nah, tadi saya lihat dasarnya seperti itu. Cuma saya apakah sudah mengeluarkan SKK apa belum, saya belum tahu, karena memang arsitek sudah diwadahi STRA nanti dengan skema yang ada di LPJK itu tentunya yang diakui di lapangan pekerjaan konstruksi itu adalah SKK, bukan STRA lagi, termasuk pada saat melalui tender-tender di proyek pemerintah. Sebelumnya norma-norma yang ada baik itu arsitek dan Undang-Undang Jasa Konstruksi itu bukan hanya sebagai pemerintah, mengikat semuanya, baik itu kegiatan melalui pemerintah atau swasta.
Jadi di situ irisannya bahwa asosiasi profesi IAI sebelum masuk ke ini bolehlah anggotanya dilakukan diberikan STRA dulu, wajib STRA, wajib itu kalau di dalam undang-undang normanya. Tetapi pada masuk ke irisannya undang-undang jasa korupsi melakukan suatu pekerjaan ini bukan, kalau di undang-undang arsitek itu adalah praktek, berpraktek. Tapi kalau di dalam undang-undang jasa itu adalah kompetensi kerja. Kadang-kadang kita berbeda karena praktek itu kaitannya dengan personalisasi terhadap memberikan jasa layanan. Tetapi kalau pekerjaan di dalam jasa konstruksi itu sangat kompleks. Kita kerja tim, nggak bisa kerja sendiri, kan gitu. Hanya sertifikat kompetensi kerjanya itu ya namanya sertifikat kompetensi kerja, juga mengacu pada SKKN ini itu. Standar kompetensi kerja nasional desain. Nah, kompetensi kerja kan gitu. Jadi apapun yang ada undang-undang arsitek, ya kita menghormati, menghargai, itu domain dari asosiasi profesi yang diakui dalam undang-undang itu. Kalau saya memarahi dulu sementara ini adalah Ikatan Arsitek Indonesia, karena di dalam naskah akademiknya, di awal naskah akademik saya baca itu bahwa yang mengusulkan tampaknya ini IAI, Ikatan Arsitek Indonesia. Jadi sementara saya akui itu bahwa dia yang mengelola STRA-nya itu. Jadi semua lulusan arsitek yang mana nanti masuk dunia kerja atau dia memberikan lisensi pada bangunan PPG atau lisensi pada izin usaha, izin PBG misalnya atau izin lainnya, itu juga kewenangan dari IAI yang diberikan oleh Undang-Undang nomor 2 atau Undang-Undang nomor 6 tahun 2017. Di situ, tetapi manakala IAI masuk di dalam wilayah pekerjaan konstruksi adalah layanan pekerjaan konsultasi dan pekerjaan konstruksi. Itu harus tunduk pada Undang-Undang Jasa Konstruksi, tidak bisa tidak. Nggak bisa hanya pekerjaan konstruksi dan pemerintah hanya menyodorkan hanya punya STRA, nggak bisa. Kalau saya menilai seperti itu, hukum normatifnya seperti itu, karena kita menganut hukum civil law, ada kodifikasi undang-undang, normanya seperti itu, kan nggak bisa seperti itu. Jadi manakala di undang-undang jasa undang-undang arsitek, ya harus tunduk pada arsitek. Orang-orang yang kompetensinya personalnya itu harus khususnya arsitektur, ya harus diwadahi di IAI. Tentunya seperti itu. Sedangkan SKK, ya ada asosiasi lainnya. Saya mau menanyakan bahwa apakah arsitek itu hanya diwadahi di IAI? Padahal tentunya SKK di dalam kewenangan menteri untuk mengakreditasi. Apakah sebenarnya kalau saya menilai tidak ada kata yang tidak memperbolehkan. Ada asosiasi lain yang bisa mengambil arsitek, misalkan SKK-nya arsitek misalkan. Mungkin tidak ada larangan, kan gitu. Ini menjadi perdebatan yang harus kita apakah semua arsitek harus masuk IAI, karena ini adalah single bar, organisasi yang diamanai oleh undang-undang. Tapi pada posisi lain di Undang Jasa Konstruksi ada asosiasi-asosiasi lain, seperti sipil pun ada beberapa asosiasi, ada IPAKindo, ada Astekindo, ada beberapa itu multibar, jadi banyak asosiasi. Apakah arsitek itu bisa diwadahi asosiasi lain? Nah, kita pertanyaannya juga, kalau saya sepertinya nggak boleh sih sebetulnya sih, tapi nggak ada larangan, kan gitu loh. Tidak ada larangan kalau ternyata akreditasi dari asosiasi profesi itu ada asosiasi lain diakreditasi oleh Menteri PU misalnya, dengan persyaratan-persyaratan yang telah
apa namanya yang tercukupi, yaitu diatur di dalam Permen PUPR kalau nggak salah tahun nomor 10 tahun 2010 itu. 2020, maaf 2020. Nah itu. Nah, untuk sementara gitu Mas Gundar, mungkin apa namanya apa yang sampaikan terkait dengan STRA dengan bahwa STRA apa itu arsitek itu dengan STRA-nya masuk di dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi. Baik Mas Gundar, saya kembalikan lagi waktu dan silakan waktu dan ininya saya kembalikan lagi pada Mas Gundar. Terima kasih Mas Gundar. Siap. Terima kasih Mas Heri. Ini sangat menarik ya, karena ternyata ada dua undang-undang yang saling keterkaitan, yang mana STRA itu ranahnya adalah diamanahkan ke IAI. Nah, ini adalah yang menerbitkan STRA, sedangkan di jasa konstruksi ternyata juga mempersyaratkan jika seseorang yang atau tenaga ahli yang bergerak di jasa konstruksi ternyata harus juga memegang yang namanya sertifikasi kompetensi kerja atau SKK. Nah, ini sangat menarik menurut saya, karena saya sendiri juga berkecimpung di proyek-proyek pemerintah, otomatis juga harus tidak semata-mata saya hanya perlu STRA. Kalau menurut Mas Heri tadi regulasinya memang harus berbeda. Kalau STRA ini khususnya di perencanaan mungkin di jasa arsitek yang menaungi arsitek profesional, sedangkan yang SKK ini juga diperlukan. Jadi seorang arsitek setelah mendapatkan STRA, kalau mau terjun di dunia konstruksi ternyata harus mempunyai SKK. Nah, ini tentunya saya perlu sekali, juga mungkin teman-teman yang lain perlu wawasan, perlu juga perlu saya tanyakan ke Mas Papan. Kebetulan Mas Papan juga memahami tentang undang-undang arsitek ini seperti apa sih? Apa memang bunyinya di undang arsitek itu STRA dan SKK ini apa memang berdiri sendiri atau sama kedudukannya? Nah, nanti kalau tadi yang disampaikan Mas Heri kan ya harus sendiri-sendiri. Kalau seseorang yang sudah masuk di konstruksi otomatis terikat dengan aturan yang mengatur di jasa konstruksi. Sedangkan yang di arsitek otomatis kalau harus ada saling keterkaitan itu tadi. Makanya saya kasih kesempatan Mas Papan untuk memaparkan kedudukan STRA, implementasinya di jasa konstruksi seperti apa. Oke, waktu dan tempat kami persilakan Mas Papan. Monggo. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Ya, terus terang ini pertama kali ya buat saya pengalaman ada di forum Kafein Kindo. Ternyata juga banyak juga beberapa yang saya kenal gitu, di forum Zoom. Salam kenal juga bagi Pak Sigit ya, Ketua DPN Kindo, Intang Kindo. Kemudian Pak Irwan, terima kasih atas undangannya. Salam kenal Pak Heri. Kemudian tadi saya juga ada melihat beberapa sejawat arsitek yang kebetulan juga menjadi anggota IAI, yaitu Pak Anas. Ketemu lagi Pak Anas, Pak Musli, Pak Hari tadi. Ya, sebenarnya saya tidak memposisikan sebagai seseorang yang ahli ya dalam menginterpretasikan regulasi, apalagi kaitannya dengan undang-undang dan peraturan pemerintah maupun dengan yang terbaru Perpu nomor 2 tahun 2022 sebagai pengganti dari Cipta Kerja. Saya akan mencoba menyampaikan apa yang kami pahami gitu. Tentunya itu tidak lepas dari berbeda pemahaman dan interpretasi. Monggo kita berdiskusi saja gitu ya. Kita mungkin dengan adanya forum-forum semacam ini kan
kita dalam rangka mencari titik temu ya, meskipun yang kita tahu di luar sana itu banyak perdebatan terkait regulasi ini gitu ya, baik dengan pro dan kontranya gitu. Ya, memang sejauh yang saya pahami memang ada 2 undang-undang ya. Yang pertama Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi yang merupakan generali ya bagi dunia jasa konstruksi. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 6 ya, tahun 2017 tentang arsitek yang merupakan lex spesialis bagi profesi arsitek gitu ya. Saya beberapa sepakat gitu apa yang disampaikan oleh Pak Heri tadi, bahwa memang Undang-Undang Nomor 6 tahun 2017 ini tentang arsitek ini ranahnya adalah kepada personilnya gitu ya. Jadi bukan ke badan usaha ya. Jadi tentunya terkait dengan badan usaha itu tentunya membutuhkan sertifikat badan usaha gitu. Itu nantinya akan mengarah kepada Undang-Undang Jasa Konstruksi. Itu saya sepakat gitu ya. Mungkin bisa langsung Mas di materi saya gitu. Ya, memang sambil menunggu ya, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2017 ini ditetapkan tahun 2017. Kamu jelas. Tahun 2017 yang salah satu dalam amanahnya salah satu yang penting gitu ya, yang juga punya dampak yang signifikan terhadap regulasi keprofesian arsitek itu adalah dibentuknya dewan yang kemudian diberi nama Dewan Arsitek Indonesia gitu ya. Saya akan mencoba memulai dari siapa sih yang disebut arsitek gitu ya. Ini merupakan beberapa definisi menurut yang dipahami dan diketahui oleh dunia profesi arsitek di seluruh dunia gitu ya. Menurut Barry Lee Sherman, J. Sullivan tahun 2000 itu menyatakan bahwa an architect is a person with mastery of the art and science of architecture and who oversees direction of building gitu ya. Jadi arsitek itu adalah seorang yang ahli gitu ya, sederhananya terhadap seni dan ilmu arsitektur gitu ya. Itu terjemahan sederhananya. Nah, kemudian untuk bisa disebut sebagai seorang arsitek itu ada beberapa kriteria gitu ya. Nah, ini menurut UIA. UIA ini merupakan asosiasi arsitek seluruh dunia ya. Union International of the Architects ya. Jadi di mana IAI juga menjadi salah satu anggotanya. Jadi syarat utama seorang arsitek itu yang pertama adalah dia harus memiliki registrasi, lisensi dan sertifikasi gitu ya. Yang semuanya itu adalah untuk menunjukkan pengetahuan, keahlian dan pemahaman gitu ya. Secara diakui gitu ya, baik dalam hal latar belakang pendidikan, keterampilan dan kapabilitas serta pengalaman dalam hal berpraktek arsitektur. Jadi 3 poin ini itu yang di Indonesia itu sebenarnya agak tertinggal gitu ya. Nah, kemudian ada pijakannya setelah adanya Undang-Undang Arsitek Nomor 6 tahun 2017 itu gitu ya. Di mana dimungkinkan ada registrasi dan lisensi gitu ya. Next ya. Ya, jadi 3 hal di atas itu sebetulnya adalah mengacu kepada keahlian seorang arsitek atau kompetensi seorang arsitek diukur dari 13 poin ini gitu ya. Jadi yang perancangan arsitektur, pengetahuan seni, perencanaan dan perancangan kota, hubungan antara manusia, dan bangunan dan lingkungan, dan sebagainya ya, sampai 13 poin. Nah, kesemuanya ini tidak dapat berdiri sendiri. Jadi seorang arsitek itu harus memiliki
13 kompetensi ini di Indonesia gitu ya. Yang diharapkan 13 kompetensi ini dimiliki oleh setiap arsitek dalam menjalankan praktek arsitek gitu ya. Jadi pada beberapa baik saya lanjutkan ya sambil menunggu ininya di Reiki. Jadi dalam Undang-Undang Arsitek ya nomor 6 tahun 2017 di situ juga terdapat di pasal 1 ayat 10 itu memang yang tadi sudah disinggung oleh Pak Heri itu menyampaikan bahwa organisasi profesi itu adalah Ikatan Arsitek Indonesia gitu ya. Kemudian juga disebutkan bahwa yang disebut arsitek itu adalah seseorang yang melakukan praktek arsitek. Nah, kemudian ada di ayat selanjutnya itu juga menyebutkan bahwa seorang arsitek itu dibuktikan dengan kepemilikan surat tanda registrasi arsitek atau dalam hal ini disebut STRA gitu. Nah, dalam konteks ini gitu ya, maka interpretasi saya pribadi gitu ya dan kami itu memahami bahwa seorang arsitek itu tidak bisa menyebut dirinya sebagai seorang arsitek selama dia belum memiliki STRA gitu ya. Nah, kemudian di PP turunannya, di PP turunan Undang-Undang Arsitek itu juga menyebutkan bahwa ada gelar profesi bagi pemilik STRA yaitu gelar AR gitu ya. Nah, jadi dalam konteks ini tentunya ada beberapa perbedaan pandangan gitu ya, yang sampai sekarang saya tahu itu juga masih terjadi perdebatan apakah seorang arsitek masih memerlukan SKK gitu ya, karena memang faktanya sampai detik ini belum ada LSP pengampu gitu ya untuk menerbitkan SKK 101. Tapi saya tidak akan masuk ke arah sana gitu karena saya tidak berani untuk mengklaim bahwa saya memahami dari sisi kedudukan perundang-undangannya seperti apa gitu. Bapak langsung next saja Mas. Jadi bahwa mungkin yang bisa dilaksanakan pada masa transisi saat ini gitu ya, sampai adanya harmonisasi undang-undang atau regulasi yang ada, bahwa setiap orang yang ingin melakukan praktik arsitek maka dia wajib memiliki STRA gitu ya. Nah, jika dia ingin mengikuti tender gitu, ya silakan. Kalau memang dibutuhkan SKK silakan saja kalau itu memang dipersyaratkan gitu ya. Meskipun sebetulnya ada di pasal 30 itu menyebutkan bahwa sertifikat surat tanda registrasi arsitek itu digunakan untuk memenuhi sertifikat kompetisi kerja gitu. Nah, ini memang banyak yang menafsirkan berbeda-beda gitu. Tapi saya tidak akan masuk ke sana karena dengan waktu yang mepet itu nanti akan jadi diskusi yang sangat panjang gitu. Saya akan lebih banyak berbicara tentang seperti apa sih STRA itu gitu ya. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan di awal tadi dengan nama undang-undang, maka STRA itu yang diberikan kewenangan untuk menerbitkan STRA itu adalah Dewan Arsitek Indonesia gitu ya, yang dalam hal ini sesuai undang-undang juga diamanahkan oleh undang-undang diamanahkan pada IAI untuk membentuk gitu. Nah, kebetulan pada Desember 2020 itu alhamdulillah berhasil dikukuhkan gitu ya Dewan Arsitek Indonesia oleh pemerintah melalui Kementerian PUPR gitu. Tepat pada Hari Bakti PU, seingat saya begitu. Nah, menurut regulasi yang dikeluarkan oleh Dewan Arsitek Indonesia maupun undang-undang ya, di undang-undang itu sebenarnya dia menyebutkan syarat untuk mendapatkan STRA itu dia harus
menempuh pendidikan arsitek pendidikan arsitek 4 tahun dan pendidikan profesi arsitek gitu ya. Dalam hal ini di Indonesia itu adalah 4+1 plus magang. Itu jadi itu syarat yang di undang-undang. Nah, kemudian diterjemahkan oleh per DAI ya, Peraturan Dewan Arsitek Indonesia pada masa transisi itu dibagi menjadi 2 klaster gitu ya. Yang pertama adalah klaster calon arsitek gitu ya. Nah, kemudian yang klaster kedua adalah arsitek gitu ya. Nah, calon arsitek ini yang apa? Nah, calon arsitek ini interpretasinya adalah orang yang belum memiliki sertifikasi gitu ya. Jadi calon arsitek ini yang sesuai undang-undang tadi itu disyaratkan harus menempuh pendidikan profesi dan magang gitu ya. Baru kemudian dia eligible. Nah, jadi boleh mengajukan permohonan untuk diberikan STRA jika dia dinyatakan lulus dalam suatu uji kompetensi. Gitu. Nah, kemudian klaster kedua adalah arsitek. Nah, arsitek ini yang dimaksud adalah seseorang tenaga ahli yang sudah memiliki sertifikasi. Kalau bahasa dulu adalah SKA ya. Nah, kemudian di Perda nomor 2 tahun 2021 ini bagi arsitek yang sudah memiliki sertifikasi ini ada 2 jalur ya, yaitu konversi dan reaktivasi. Nah, kesemuanya itu juga disyaratkan sesuai dengan undang-undang harus menempuh penataran kode etik dan pengembangan keprofesian berkelanjutan ya. PKB. Nah, itu kalau zaman dulu waktu zaman LPJK itu juga ada bahasa PKB ya. Saya agak lupa itu perlemnya gitu ya. Tapi nanti saya munculkan gitu ya. Nah, next ya. Nah, jadi secara umum sebenarnya dari undang-undang alur keprofesian arsitek ini adalah seperti ini gitu ya. Jadi seorang mahasiswa yang menempuh pendidikan sarjana arsitektur tidak boleh dari disiplin lain 4 tahun. Kemudian menempuh pendidikan profesi arsitek 1 tahun, ya, dan magang profesional selama 4.000 jam. Dan dia baru mengikuti uji kompetensi dan jika dinyatakan lulus, maka dia akan mendapatkan sertifikasi dan registrasi STRA ya. Next ya. Nah ini kalau kemarin sebelum Januari 2023. Jadi ada 3 jalur ya, atau ada 3 klaster atau 3 golongan lah untuk mendapatkan STRA. Yang golongan yang pertama adalah yang tadi disebut arsitek yang sudah memiliki SKA 101, itu ada 3 jalur, yaitu konversi, reaktivasi, dan reaktivasi khusus. Nah, ini tolak ukurnya adalah dari tahun 2017 gitu ya. Jadi yang masih berlaku itu melewat jalur konversi, dan bagi yang sudah habis masa berlaku setelah 2017 itu masuk reaktivasi, dan reaktivasi khusus ini adalah bagi yang SKA-nya sudah habis masa berlaku sebelum 2017. Nah, kemudian golongan kedua itu yang belum pernah memiliki sertifikasi, ada 2, yaitu jalur EPAM. Nah, jalur EPAM ini adalah bagi lulusan sarjana arsitektur S1 sebelum tahun 2016 gitu ya. Jadi 2015, 2014, 2013 dan sebelumnya itu lewat jalur EPAM. Kemudian ada jalur pendidikan plus magang. Nah, ini yang sesuai undang-undang tadi itu diperlakukan bagi lulusan sarjana arsitektur tahun 2016, 2017 dan sesudahnya. Nah, kemudian golongan ketiga ini juga bukan amanah dari undang-undang juga. Ini ada yang namanya RPL gitu ya. Nah, ini disyaratkan memiliki pengalaman profesional selama 10 tahun. Jadi bukan 10 tahun kalender, tapi pengalaman profesionalnya gitu ya. Saya yakin teman-teman di dunia Jakon sudah paham lah apa yang disebut pengalaman profesional gitu ya. Nah, ini dimungkinkan dia di luar latar belakang pendidikan arsitektur gitu ya. Next ya. Nah,
setelah Januari 2023 maka jalur golongan pertama itu sudah ditutup gitu ya, karena sudah 2 tahun, karena juga Pak Menteri juga tidak berkenan untuk diperpanjang. Maka saat ini hanya ada 2 golongan, yaitu jalur EPARM, jalur pendidikan dan magang, kemudian jalur RPL, di mana RPL ini setahu saya masih belum belum ada juknisnya, masih disusun. Ya, next ya. Nah, jadi kalau melihat dari skema tadi, sebetulnya bagi jalur EPARM yang lulus sebelum 2016 gitu ya, maaf itu mungkin yang salah, harusnya 2015 gitu. Jadi tahun sekian sampai tahun 2015 itu dibutuhkan pengalaman 6 tahun ya, atau riwayat kerja gitu ya. Jadi dia tercatat memiliki riwayat kerja untuk sebagai dikonversikan dalam syarat undang-undang tadi 4+2 itu ya, karena 4.000 jam itu kan 2 tahun. Yang dibuktikan juga dengan surat referensi atau riwayat kerja plus portofolio yang sudah terbangun gitu ya. Nah, kemudian jika semua terpenuhi, dipersyaratkan juga telah mengikuti penataran kode etik, ini juga yang diamanahkan oleh undang-undang, dan mendapatkan rekom 2 orang arsitek yang ber-STRA, baru kemudian eligible to submit ya. Jadi dimungkinkan untuk mengajukan permohonan STRA, yang kemudian jika semua persyaratan secara kuantitatif dan kualitatif terpenuhi, dimungkinkan untuk mengikuti uji kompetensi, dan jika dinyatakan lulus akan mendapatkan STRA. Next. Nah, bagi yang jalur pendidikan gitu ya, maka dihitung dari tahun lulusan 2016, 2017 dan sesudahnya, itu diperlukan syarat lagi harus lulus pendidikan profesi arsitek gitu ya. Kemudian ada tambahan lagi atau gitu ya, lulus dari magister arsitektur alur perancangan gitu. Kemudian ada syarat magang, kemudian juga disyaratkan setelah mengikuti penataran kode etik dan tetap rekom 2 orang arsitek, baru eligible to submit STRA, baru dimungkinkan untuk mengikuti uji kompetensi. Ya, next. Ya, ini terkait dengan syarat magang tadi ya. Jadi untuk memperoleh surat tanda registrasi arsitek menurut Undang-Undang Nomor 6, mengikuti magang paling singkat 2 tahun secara terus-menerus bagi yang lulus program pendidikan arsitektur PPAR ya, baik dalam negeri maupun di luar negeri yang disetarakan oleh pemerintah, atau memiliki pengalaman kerja praktek paling singkat 10 tahun bagi yang melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau atau RPL gitu ya. Mempunyai sertifikat kompetensi gitu ya. Nah, ini yang banyak masih terjadi perdebatan ya, tentang menginterpretasi sertifikat kompetensi. Ada yang menginterpretasi bahwa sertifikat kompetensi yang dimaksud adalah SKK gitu. Ada yang menginterpretasikan bahwa sertifikat kompetensi ini adalah bukti lulus uji kompetensi gitu ya. Nah, sedangkan di PP nomor 15 tahun 2021 gitu ya, toolsnya magang ini apa sih? Bukti dia sudah mengikuti magang itu apa? Nah, itu salah satunya adalah surat keterangan selesai magang dari organisasi profesi. Dalam hal ini menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2017 adalah Ikatan Arsitek Indonesia. Next ya. Nah, ini pengembangan keprofesian berkelanjutan ini. Jadi PKB gitu ya. Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2017 gitu ya, untuk perpanjangan STRA gitu ya, itu juga harus memenuhi persyaratan mengikuti pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB ya, di pasal 10 ayat 2 gitu. Jadi ini bukan
bukan regulasi dari Dewan Arsitek atau dari IAI, tapi banyak yang salah memahami ya, karena ini memang memang dipersyaratkan oleh undang-undang gitu. Nah, di mana PKB ini diselenggarakan oleh organisasi profesi ya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan gitu ya. Jadi Mas ya, kalau boleh menyela itu, kita tidak pernah mengeluarkan ini loh harus ikut PKB itu karena ya, jadi bukan inisiasi dari kita, ya, dari IAI ya. Ya, bukan dari IAI. Jadi ya karena memang sebetulnya ini juga ini ya best practice di semua asosiasi profesi di seluruh dunia ya. Jadi termasuk 13 kompetensi itu juga yang diyakini dan diikuti oleh seluruh asosiasi profesi di dunia gitu ya. Oke, next Mas ya. Ini kayaknya terakhir. Nah, jadi perpanjangan STRA itu juga seperti tadi harus memenuhi PKB tadi. Bahkan di PP-nya itu bukti telah poin F itu ya disebutkan ada bukti telah memenuhi jumlah kredit minimum. Nah, ini kalau di bahasa STRA tools-nya ya. Jadi tools-nya itu mungkin beberapa yang sudah mengajukan STRA itu poin kum ya. Atau kalau zaman dulu itu adalah SKPK ya. Zaman LPJK ya. Yang lama gitu ya. Ini justru yang mungkin banyak terlewat. Tanda kutip udah terlewat, nggak notice, akhirnya waktu ngurus ini ya. Teman-teman itu agak kesulitan. Ya. Oke, next ya. Ini kalau zaman dulu masih zaman SKA itu menurut Perlem LPJK itu sudah ada tentang PKB ini, bahkan dulu poinnya sama sebenarnya 120 SKPK. Kalau di IAI sama 120 poin kum gitu ya. Untuk mendapatkan STRA ya. Iya, untuk mendapatkan STRA. Dulu untuk mendapatkan memperpanjang SKA itu juga syaratnya 120 poin, sehingga kalau dihitung kalau masa berlaku SKA 3 tahun ya per tahun lah 40 poin SKPK, atau kalau kum 40 poin kum gitu ya. Nah, mungkin yang jadi catatan itu mungkin di kita kan tertib dari dulu. Nah, mungkin yang lain dalam artian mungkin ini kurang ketat. Nah, makanya mungkin ada yang mengeluh di IAI yang sulit dan segala macamnya. Ya karena kita ikuti aturan ini dari dulu sih. Mungkin kalau teman-teman di IAI yang mengambil SKA-nya IAI ini tidak jadi kendala. Karena otomatis di asosiasi kita itu kan sudah mengenai PKB ini kegiatan-kegiatannya cukup banyak. Ya mungkin ya bukan mudah ya Pak, tetap ada yang kesulitan ya. Tapi paling tidak kalau di IAI, di asosiasi kami itu kita selalu ingatkan anggota untuk bahwa ada regulasi tentang ini. Ya, kemudian ya sebetulnya ada satu slide lagi yang tadi nggak muncul ya, adalah tadi sempat disinggung bahwa STRA dalam konteks persetujuan bangunan gedung ya, PBG ya. Jadi nah salah satu syarat untuk pengajuan PBG itu memang harus dilakukan bidang strukturnya adalah oleh arsitek yang berlisensi. Arsitek kalau definisinya undang-undang arsitek itu adalah perseorangan yang seseorang yang melakukan praktik arsitek yang dibuktikan dengan kepemilikan STRA gitu ya. Kemudian yang berlisensi. Nah, jadi di Undang-Undang Arsitek Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 itu juga menyebutkan tentang lisensi. Tadi mungkin tidak muncul ya. Itu jadi nah lisensi ini yang masih belum merata. Jadi setahu saya baru 3 provinsi ya, atau 4 provinsi itu yang baru lisensi. Nah, lisensi ini itu yang menerbitkan adalah pemerintah provinsi atas rekomendasi organisasi profesi. Dalam hal ini adalah IAI lagi. Jadi syaratnya adalah STRA gitu ya. Jadi nah lisensi ini diwajibkan bagi penanggung jawab arsiteknya. Jadi tidak semua yang melakukan praktek arsitek harus punya lisensi, tapi harus ber-STRA. Semua harus ber-STRA. Tapi bagi yang
menjadi prinsipal, katakanlah kalau di sini kami prinsipal arsitek itu wajib punya lisensi. Dalam artian dia punya hak atau punya kewenangan untuk mendatangani dokumen perencanaan arsitektur, maka dia wajib punya lisensi. Nah, setahu saya di Indonesia yang saat ini baru Sumatera Utara ya, yang gubernurnya Pak Edi Rahmayadi ya. Kemudian Jawa Tengah, DKI Jakarta, kalau nggak salah Jogja itu agak muncul. Mungkin Pak Anas nanti bisa menambahkan itu. Tapi seingat saya baru 3 atau 4 provinsi ya. Nah, di Jatim sendiri itu belum belum ada lisensinya, dan itu masih berproses ya gitu. Nah, padahal itu merupakan salah satu syarat dalam PBG gitu ya. Ya mungkin next ya, sudah ya kayaknya. Ya mungkin itu yang, mohon maaf kalau ada beberapa slide. Nanti mungkin monggo kalau mau dibagikan materinya. Ya, ini berarti diskusi saja Mas yang santai, biar nggak terlalu formal ya. Kalau kita mencermati dari uraian Mas Papan tadi, ternyata menjadi arsitek itu dalam artian tidak gampang, karena setelah undang-undang arsitek ini disahkan, justru jangan sampai orang yang tidak berkompeten atau belum ber-STRA mengaku-ngaku saya loh arsitek, ini justru nanti bisa jadi akan ada tuntutan pidana di dalam, karena di undang-undang dijelaskan juga bahwasanya yang berpraktek arsitek harus mempunyai STRA. Dan nanti STRA ternyata juga harus mempunyai lagi lisensi. Masih panjang perjuangannya. Mungkin yang sekarang adik-adik kita ini jauh lebih panjang daripada mungkin yang angkatan saya, Mas Papan ini lebih secepatnya bisa mendapatkan STRA, mendapatkan SKA kalau dulu ya. Nah, kalau sekarang setelah 2016 harus mewajibkan ikut PPARS dan magang 4.000 jam. Ini memang kalau aturan perundang-undangannya seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Papan memang harus dilalui. Nah, ini terkaitan dengan SKK, Mas. Apakah Mas Heri juga untuk menyamakan persepsi ya Mas ya? Apakah tidak bisa ya menganggap, sebenarnya kalau di undang-undang arsitek itu, kalau saya sendiri baca itu secara kontekstual, kalau pemahaman saya STRA itu sama dengan SKK, ternyata di undang-undang jasa konstruksi itu tidak. Mas Heri gimana Mas? Kalau menurut pandangan jenengan apa memang seperti itu, bahwasanya SKK yang dimaksud dengan undang-undang arsitek itu bukan SKK yang dimaksud di undang-undang jasa konstruksi, Mas? Baik Mas Guntar, kalau pendapat saya ya, tentunya STRA itu memang domainnya ini asosiasi yang diberi amanah oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017. Jadi kalau misalkan terkait dengan kompetensinya, pembelajarannya atau program-program yang terkait dengan sebelum diregistrasi STRA itu ada tahapannya, yaitu organisasi yang dimaksud oleh undang-undang itu yang harus menyelenggarakan itu gitu loh. Nah, itu harus diberikan STRA dulu. Tetapi manakala itu masuk di dalam wilayah pekerjaan konstruksi, yang itu harus wajib itu. Kalau di Undang-Undang Jasa Konstruksi, kalau nggak salah pasal 30 itu, pasal 70 terkait dengan tenaga kerja konstruksi. Halo? Iya. Ya, monggo lanjut. Ya, itu wajib bahwa pekerjaan konstruksi yang mana itu baik itu badan usaha atau perorangan itu wajib mempunyai sertifikasi kompetensi kerja konstruksi yang diberikan oleh LSP, Lembaga
sertifikasi profesi, yang mana itu asosiasinya sudah diakreditasi oleh Menteri PU, kan gitu. Menteri PU punya kewenangan atributip amanah dari Undang-Undang 2017. Jadi berbeda, Mas Gunda. Jadi STRA ini memang domainnya di profesinya arsitek, yang mana itu dikelola oleh asosiasi IAI. Sebentar waktu seperti itu. Tetapi saya fakta di lapangan terkait dengan arsitek ini, saya sebetulnya sangat miris juga, sama dengan tenaga yang lain ya. Itu arsitek itu ada beberapa kegiatannya itu sampai ada promo-promo tempel di mana pohon, menawarkan jasa arsitek, gambar. Itu tolong itu diawasi, misalkan IAI-nya, kan gitu. Fungsi pengawasan terhadap kerja jangan seperti mempromosikan menempel di pohon-pohon atau di dinding atau apa gitu tanpa ada suatu sertifikasi keahlian, yang mana itu mempunyai domain dari IAI misalnya, karena itu diberi kewenangan oleh undang-undang. Nah itu ada sanksi-sanksi administratif. Nggak ada ini kalau undang-undang arsitek sanksi pidana, kan gitu. Nah, dulu undang-undang jasa konstruksi juga ada sanksi pidananya atau denda. Sekarang sudah dirubah menjadi sanksi sanksi administratif. Sama dengan undang-undang arsitek juga. Sanksi-sanksi inilah sebetulnya termasuk pemerintah kalau di arsitek itu di IAI-nya, kalau di undang-undang jasa konstruksi pemerintah ini sigunya Kementerian PU dan sigunya misalkan PJK. Manakala ada pekerjaan-pekerjaan swasta yang tidak memiliki SKK atau arsitek yang tidak memiliki STRA, itu harus ada sanksi gitu loh, ada tindakan tegas, karena ini undang-undang, norma ini mengikat ke semuanya gitu. Nah, itu. Jadi STRA kalau saya berbeda dengan SKK. STRA domainnya Undang-Undang 26 tahun 2017 yang dikomandani oleh IAI, ya kan? Kalau SKK ya dikomandani oleh Menteri PU, LPJK, dan LSP yang terakreditasi. Itu Mas Gundar. Siap. Satu lagi Mas, mungkin ya saya apakah pada proses tender kan bisa jadi tapi nanti kalau untuk arsitek ini kan harus ber-SKK dan ber-STRA. Apakah cukup nanti pada proses tender lelang itu hanya melampirkan STRA ya? Karena apa tetap harus SKK yang untuk persyaratan untuk lelang dan tender ini, Mas? Iya, jadi gini, sebetulnya tender kita jasa konstruksi ini ya, sebetulnya kalau saya masuk di dalam, karena sekarang tender pengadaan barang jasa ini kan diatur oleh Perpres 16 tahun 2018, yang mana itu sudah dirubah dari Perpres 12 tahun 2021 dan berujuk teknisnya di LKPP. Dasar juridis dari Perpres 16 2018 itu cuma hanya dua undang-undang yang menjadi dasar, yaitu Undang-Undang 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara dan Undang-Undang 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Nggak ada dasar Undang-Undang jasa konstruksi dan arsitek. Tetapi memang ada beberapa pasal yang menyebutkan bahwa terkait dengan Undang-Undang konstruksi bisa dimasukkan. Beda dengan Undang-Undang Perpres 80 tahun 2003 kalau dan Perpres 54 tahun 2010 itu masih menggunakan dasar juridis Undang-Undang Jasa Konstruksi, yaitu turunan dari Undang-Undang 18 tahun 19, yaitu PP 29 tahun 2000. Kan itu. Terkait dengan tadi Mas Guntar tanyakan, apakah bisa pengadaan barang jasa
terkait jasa konstruksi ini, terutama jasa konsultansi ya, apa namanya itu, arsitek itu bisa masuk di situ. Ya, mungkin juga pekerjaan konstruksi sih masih bisa juga terkait dengan pelaksanaan konstruksinya. Menurut pendapat saya itu ya nggak bisa, karena yang diminta karena ini ada suatu pekerjaan konstruksi. Pekerjaan konstruksi itu ada yang namanya layanan usaha jasa konsultasi dan layanan pekerjaan konstruksi. Kalau menurut saya, pendapat saya berbeda, karena ini undang-undangnya kadang-kadang nggak sinkron gitu loh. Nggak sinkron. Kalau dikembali lagi pada Undang-Undang 2 2017, itu ada mengamankan PP terkait, ini ya saya tampilkan ya terkait dengan ini. Coba. Ada beberapa amanah dari Undang-Undang 2 2017 itu untuk membuat pengadaan barang jasa khusus konstruksi. Bisa dilihat ya ini ya. Bisa, Mas. Nah ini. Jadi pasal 42 itu mengamankan pada peraturan pemerintah sebenarnya. Karena bahwa sebenarnya harus bisa membuat suatu produk pengadaan barang dan jasa khusus konstruksi. Nanti termasuk arsitek mungkin masuk di situ. Ini pasal 42, pemilihan penyedia jasa, penunjukan langsung dan pengadaan langsung. Ini diatur 42 ini yang diamanahkan untuk diatur lagi di dalam peraturan pemerintah. Pemilihan penyedia jasa dan penetapan penyedia jasa dalam hubungan kerja konstruksi. Ini ada kontrak kerja konstruksi. Ini salah satu sebetulnya menjadi dasar yang mana dalam hal pengadaan barang jasa khususnya konstruksi ini diatur di dalam peraturan pemerintah, bukan campur aduk di dalam pengadaan barang dan jasa. Sekarang ini di Perpres 16/2018 ini kan itu. Nah, itu salah satu sebetulnya sangat berbeda, karena ada beberapa referensi dari disertasi beberapa teman. Kemarin saya juga menghadiri disertasi teman terkait dengan harmonisasi pengadaan barang jasa. Dia juga menyinggung bahwa sebenarnya pekerjaan pengadaan barang jasa konstruksi itu bisa dipisahkan tersendiri kan itu. Jangan dicampur adukan dengan pengadaan barang yang non konstruksi. Begitu. Karena ini Undang-Undang 2017 ini juga menjadi norma positif yang harus diikuti, dan turunannya juga harus harus sinkron. Untuk sementara ini memang nggak sinkron, makanya pengadaan barang dan jasa dulunya sudah bagus, itu juga mengadopsi dasar juridis PP 29 tahun 2000 yang mana itu turunan dari Undang-Undang 18 tahun 99. Sekarang nggak ada. Sekarang itu cuma hanya turun dasar juridisnya ada 2 undang-undang aja. Undang-Undang 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara dan Undang-Undang nomor 30 tahun 2000 tentang administrasi pemerintahan. Itu kewenangan-kewenangan yang terkait dengan PPKOM, PA dan sebagainya itu. Soalnya dalam hal pengadaan barang jasa itu ada hukum administratifnya di situ. Hukum administrasi pemerintahan terkait dengan kewenangan-kewenangan, terkait dengan asas legalitas dan sebagainya. Nah itu Mas Guntar. Jadi kalau dikaitkan dengan pengadaan barang jasa, ya sebenarnya kalau saya melihatnya untuk sementara ini nggak sinkron gitu loh, terkait dengan pengadaan khususnya jasa konstruksi. Dan di situ salah satunya juga ada arsitektur, ada jasa arsitek kan itu. Jasa arsitek itu kan di dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi masuk di dalam wilayah yang paling besar di jasa konsultansi kan gitu. Di dalam kalau nggak salah di pasal 13 Undang-Undang nomor 2 tahun 2017, kalau di search engine saya ketik arsitek itu adanya di pasal 13 kalau nggak salah itu. Nah itu di situ disebutkan arsitek landscape masuk dalam kualifikasi di situ. Nah, itu Mas Guntar. Terima kasih. Terima kasih Mas Heri. Mungkin tadi sekilas saya kelihatan Pak Anas tadi yang mau
tanya mungkin monggo Mas Pak Anas. Nggih. Terima kasih. Selamat sore semuanya. Rekan-rekan senior saya ada Pak Irwandi, rekan senior saya di Inkindo itu. Ada Pak Sigit. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Jadi saya itu juga IAI sama dengan Mas Wafan yang selalu banyak berdiskusi, berdebat di forum-forum internal IAI. Begini Mas, yang pertama SKK versus STRA itu semuanya berbeda Mas. Beda penggunaannya, beda prosesnya, beda barangnya, beda penerbitnya. Jadi memang tidak bisa dijadikan disepadankan. Apakah SKK bisa sama dengan STRA? Tidak bisa. Itu beda produknya, beda undang-undangnya. Jadi semua berbeda. Nah, itu yang paling penting. Yang kedua, teman-teman arsitek, ini saya mengkritik teman-teman arsitek kita sendiri ya. Teman-teman arsitek itu selalu mengatakan undang-undang arsitek itu leg spesialis. Nah, pemahaman leg spesialis itu adalah azas penyelesaian konflik. Sehingga leg spesialis itu belakangnya pasti ada kalimat runtutannya leg spesialis derogat legi generali. Ya. Jadi kalau kita bicara leg spesialis itu penyelesaian konflik. Nah, undang-undang arsitek itu konfliknya dengan undang-undang apa? Enggak ada, Mas. Enggak ada satupun kalimat yang konflik antara undang-undang arsitek, undang-undang jasa konstruksi, undang-undang pendidikan tinggi, undang-undang yang lain, tenaga kerjaan, itu semua sinkron. Luar biasa ini. Jadi kalau teman-teman mengatakan leg spesialis, konfliknya di mana? Gitu ya. Nah, tadi Mas Wafan mengatakan definisi mengenai arsitek di dalam undang-undang arsitektur, di undang-undang arsitek, mohon maaf Mas Wafan, itu sudah diubah di dalam Perpu. Panjenengan kalau mencermati, itu yang definisi arsitek itu adalah seseorang yang sudah ditetapkan Dewan ya. Jadi bukan arsitek itu bukan yang berpraktek arsitek, tetapi yang sudah ditetapkan. Nah, STRA sendiri kalau kita lihat bunyinya itu surat tanda registrasi bagi arsitek. Ya, sekali lagi ya, bagi arsitek untuk melakukan praktek arsitek. Sehingga sebetulnya secara subjek arsitek itu sudah ada sebelum dia melakukan praktek arsitek. Nah, ini ya. Jadi jangan salah supaya orang jangan berpikir kalau arsitek itu harus punya STRA, harus berpraktek, enggak. Nanti kaitannya dengan undang-undang jasa konstruksi, gitu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat syarat-syarat STRA yang selalu disembunyikan oleh teman-teman arsitek itu adalah pasal 7, poin 1, 2, dan 3. Tadi Mas Wafan menyebutkan syarat untuk mendapatkan STRA itu betul tentang pendidikan, tetapi itu sudah ditambah oleh orang-orang arsitek sendiri menjadi pendidikan profesi. Kalau aslinya kalau panjenengan mencermati undang-undang itu hanya pendidikan arsitektur. Ya, tidak ada tambahan PPAR atau apa, enggak ada. Yang poin 2 penting juga adalah memiliki sertifikat kompetensi. Syaratnya untuk mendapatkan STRA itu pendidikan, mempunyai sertifikat kompetensi, dan yang paling penting juga nomor 3 itu yang selalu dihilangkan atau disembunyikan oleh teman-teman arsitek adalah bahwa itu sesuai dengan jadi sertifikat kompetensi didapatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apa itu peraturan perundang-undangan yang mengatur sertifikat? Itu adalah di Undang-Undang Nomor 2 Jasa Konstruksi. Nah, sekarang ini IAI sudah membentuk namanya Lembaga Sertifikasi Profesi LSP, namanya PT Sertifikat Arsitek Indonesia. Itu dalam rangka memenuhi pasal 7.2, memenuhi ketentuan perundang-undangan untuk mewujudkan sertifikat kompeten. Jadi sangat aneh kalau sekarang itu orang punya STRA tanpa SKK, karena jalurnya orang punya STRA itu harus punya sertifikat kompetensi dulu. Sertifikat kompetensi itu diatur oleh peraturan perundang-undangan. Ini undang-undang arsitek loh ya, bukan Pak Anas yang bicara. Undang-undang arsitek mengatakan sertifikat kompetensi yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah,
LSP itu dalam rangka memenuhi itu. Ya, LSP, SKK itu dalam rangka memenuhi ketentuan Undang-Undang Arsitek sendiri untuk mewujudkan namanya SKK dulu. Makanya ada LSP, PT, SARSI. Ini runtutannya supaya kita itu jelas, jangan ada dusta di antara kita. Kasihan teman-teman yang di luar sana nanti pada bingung. Ya, ini paling poin-poin penting yang mohon Mas Fafan atau teman-teman semua arsitek. Jadi kalau kita bicara STRA, bicara SKK, saya setuju bahwa STRA itu amanah undang-undang, bahwa organisasi profesi, mohon maaf Pak, itu jadi ya, kalau kenapa hanya LSP arsitek SARSI yang direkomendasi oleh PU, karena PU tunduk dan taat kepada peraturan atau undang-undang arsitek. Di situ disebutkan sebagai asosiasi tunggal. Wadah arsitek untuk berorganisasi adalah IAI. Jadi sesuai dengan ketentuan Permen PUPR juga nomor 10 bahwa asosiasi profesi itu spesifik. Spesifik itu harus pada satu klasifikasi. Jadi tidak bisa satu asosiasi profesi itu nanti mengampu ada sipil, arsitek, mechanical, electrical, segala macam, itu sekarang nggak bisa. Harus ada satu klasifikasi dan ada satu klasifikasi lain yang berbeda khusus, itu adalah manajemen konstruksi. Ini peraturan Menteri PUPR. Mungkin itu tambahan saya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang salah. Terima kasih Pak Anas. Sangat mencerahkan juga buat kami juga. Gimana Mas Evan? Ada tambahan mungkin? Iya, betul. Makasih Pak Anas atas koreksinya. Betul Pak. Kalau yang di Perpu nomor 2 tahun 2022 itu memang sudah berubah ya, bahwa arsitek itu adalah seseorang yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan oleh Dewan, Pak. Oleh Dewan untuk melakukan praktek arsitek gitu ya. Jadi nah, Dewan ini kan yang dimaksud adalah Dewan Arsitek Indonesia, karena kan di bawahnya kan bahwa Dewan dibentuk oleh organisasi profesi. Jadi dalam konteks ini gitu ya, saya berpendapat bahwa dalam kondisi yang real pun sekarang itu bahwa Dewan Arsitek Indonesia juga menyatakan bahwa arsitek itu adalah yang memiliki STRA gitu. Jadi saya ini meskipun kalimatnya berubah, tapi menurut saya maknanya tetap sama gitu ya. Tapi monggo sih kalau kita mau berdiskusi lagi, tapi itu yang saya tangkap gitu. Nah, terkait dengan tadi kenapa IAI, betul, makasih tambahannya, karena tadi beberapa slide saya tidak muncul. Memang di awal di Undang-Undang Arsitek nomor 6 tahun 2017 di pasal 1 ayat 10 itu memang menyatakan bahwa organisasi profesi adalah Ikatan Arsitek Indonesia dan sebagainya. Kemudian ada lagi pasal yang disebutkan bahwa organisasi profesi adalah organisasi tunggal gitu ya. Dan di permennya juga menyatakan bahwa yang diberi kewenangan untuk membentuk LSP sekali lagi adalah organisasi profesi yang terakreditasi gitu. Nah, dalam hal ini saya terima kasih atas tambahannya dari Pak Anas tadi. Terima kasih Mas Sofan. Ini Pak Irfansah mungkin mau tanya Pak, monggo berdiskusi dengan Mas Fafan, Mas Heri. Terima kasih Pak Fafan, Pak Heri, dan Pak Anas. Tapi saya tertarik dengan diskusi yang disampaikan Pak Anas sedikit, Pak Anas, terkait dengan pendidikan arsitek. Ya. Nah, di sini Pak Anas menyampaikan tadi ada penambahan pendidikannya PPAL. Sehingga ini adalah syarat-syarat tambahan. Nah, saya hanya ingin mendapatkan satu informasi yang lebih lanjut dari mungkin Pak Anas ya. Tidak apa-apa ya, saya bertanya ke Pak Anas sedikit. Jadi di dalam pendidikan arsitek, memang dari beberapa yang saya ketahui, bahwa pendidikan 4 tahun di Indonesia ini, karena mengikuti aturan Undang-Undang Pendidikan yang ada di Indonesia, maka 4 tahun ini sepertinya tidak mencukupi untuk menjadikan seseorang itu mendapat pendidikan yang lengkap menjadi arsitek.
sehingga disyaratkan munculnya ada tambahan pendidikan tersebut, yaitu menambahkan PPAR, ada skemanya kalau di Aktari disebutkan 4+1. Kemudian ada juga skema 4+2, yaitu mengikuti S2 bidang perancangan. Sehingga kelengkapan kompetensi, 13 kompetensi yang telah disampaikan oleh Pak Fafan di dalam paparan kedua, ini sepertinya bisa terpenuhi. Sehingga mungkin kalau sudah pendidikan arsitek yang sepengetahuan saya, ini baru bisa dicapai, bisa memenuhi standar UIA pada pendidikan arsitektur internasional jika seorang pendidik yang menempuh pendidikan tersebut setelah mengikuti S1 melanjutkan dengan PPAR atau melanjutkan dengan S2 khususnya dalam bidang perancangan. Mungkin bagian ini saja yang harapan saya bisa mendapatkan penjelasan lebih lanjut berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Anas. Harapan saya jika memang saya keliru nanti mungkin bisa kita diskusikan lebih lanjut. Ya, terima kasih Pak Guntar. Pak Guntaryono. Terima kasih Pak Irwansyah. Mungkin nanti kalau lebih dalam untuk berdiskusi mungkin bisa dilanjutkan di diskusi panel yang lain ya. Dalam artian kita dibatasi waktu juga. Tentunya yang kita diskusikan di sini adalah implementasi dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Undang-Undang Arsitek dengan adanya STRA. Sangat banyak yang tanya di chat. Sebenarnya diskusi ini sangat menarik sebenarnya karena bagaimanapun STRA ini karena dengan adanya Undang-Undang Arsitek ini, dengan adanya juga IAI yang ditunjuk sebagai pelaksana istilahnya ya, kalau menurut saya, dan asosiasi tunggal yang diamanahkan, otomatis yang dulunya pengampunya ini masih banyak, akhirnya semua terfokus di IAI. Tentunya IAI juga akan tetap melayani meskipun dari luar sebelumnya yang dulu tergabung di luar ya Mas ya. Dengan kemarin yang telah disampaikan oleh Mas Fafan adanya program konversi, reaktivasi khusus itu sudah menerbitkan beberapa dari mungkin juga dari Intankindo yang konversi di STRA-nya di IAI lewat IAI. Mungkin saya nambahkan sedikit Mas Guntar. Tadi kan saya sempat membaca ada komen yang apakah arsitek yang jadi pemborong perlu STRA gitu ya. Oh iya iya. Ya, yang harus punya STRA kan yang melakukan praktek arsitek, Pak. Jadi pemborong itu kan bukan bagian dari praktek arsitek ya. Jadi praktek arsitek itu mulai dari pembuat perencanaan sampai pengawasan. Artinya itu menjadi satu kesatuan profesi ya, tugas profesi. Jadi bukan pengawasan saja atau bukan hanya perencanaan saja gitu ya. Jadi untuk pemborong sama MK mestinya nggak perlu STRA ya? Iya nggak perlu. Ya itu yang syarat yang lain. Iya. Jadi kan yang dibutuhkan kan dia menjadi pemborong kan bukan kecuali dia desain and build ya. Yang dikenakan ya desain pada waktu dia menjalankan profesi arsiteknya ya pada saat dia melakukan desain itu gitu ya. Tapi pada saat build-nya gitu ya, dia jadi pemborongnya ya itu tidak perlukan STRA. Misalkan arsitek jadi kontraktor ya. Ya kembali lagi kan definisi tadi gitu. Sekarang saya lebih suka ini. Yang maksud apakah sarjana arsitektur yang menjadi kontraktor gitu kan. Kalau arsitek jadi kontraktor ya artinya kan dia disebut arsitek kan berarti dia sudah ditetapkan oleh dewan untuk menjadi arsitek kan gitu. Selama dia tidak ditetapkan oleh dewan untuk menjadi arsitek kan berarti dia baru sarjana arsitektur gitu. Ini mungkin kalau misalnya mau diskusi akan banyak lagi, tapi konsen saya adalah bahwa kita harus bisa membedakan
antara yaitu tadi sarjana arsitek. Karena kita dulu kan begitu lulus Iya. arsitektur kan kita sudah mengklaim diri sebagai arsitek ya. Arsitek, ya betul. Padahal prakteknya sih harusnya sih tidak begitu gitu ya. Jadi kalau misalkan dia sarjana arsitektur yang menjadi kontraktor gitu, jadi pemborong atau hanya jadi pengawas, ya menurut saya nggak perlu STRA gitu ya. Tapi kalau dia mau menjadi seorang arsitek yang mengerjakan tanggung jawab profesi arsitek gitu ya, melakukan perencanaan arsitektur dan sebagainya, itu baru diharuskan STRA gitu. Ya. Mungkin itu ya tambahannya. Siap. Mungkin ada lagi yang mau berdiskusi? Ini Pak Nasaruddin Arif. Monggo Pak. Apa kabar Pak Nas? Pak Ai, saya manggilnya Pak Ai biasanya. Assalamualaikum. Lama nggak ketemu. Pak Sofan, Pak Bun. Selamat siang semuanya. Jadi gini, ini kasus yang kebetulan saya alami sendiri. Ya. Jadi saya asalnya sudah punya SKA Madya waktu itu. Kemudian waktu ada awal pengurusan STRA, saya langsung mengurus waktu itu. Sehingga pada tahun kemarin itu STRA utama saya sudah keluar. Nah, tetapi saya berpikir bahwa STRA utama itu adalah pengganti daripada SKA. Tapi ternyata pada kenyataannya bahwa STRA utama ini ternyata belum bisa diakui pada waktu kita lakukan tender pekerjaan. Nah, kira-kira apa yang harus saya lakukan supaya karena terus terang kan kami dalam bekerja kan kita butuh legalitas dan saya sendiri juga sudah mematuhi misalkan ada aturan STRA, saya juga sudah mengurus. Kemudian SKA, kalau sekarang diminta SKA itu pada waktu itu belum bisa diurus. Nah, apakah sekarang ini dari IAI itu sudah bisa mengeluarkan SKK atau SKK ini? Karena kebetulan sih sampai saat ini SKA saya belum expired ya. Tapi dalam jangka waktu dekat itu SKA saya ini sudah expired. Kalau sudah expired dan STRA ini belum bisa diakui, artinya kan dalam tanda kutip saya tidak bisa bekerja. Nah, kira-kira solusinya seperti apa ini? Karena terus terang kan induk profesi kami itu kan dari IAI ya. Mungkin dari pihak IAI, pengurus IAI bisa memberikan masukan terkait dengan kasus yang menimpa saya. Dan saya yakin bahwa kasus ini juga dialami teman-teman arsitek yang lain. Mereka kesulitan mengurus SKA, bahkan mungkin ada juga yang kesulitan mengurus STRA. Mungkin bisa dikasih pencerahan Pak Taufan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Sofan mungkin bisa menanggapi terkait pertanyaan Pak Nasaruddin. Ya, ini kan menyangkut harmonisasi tadi ya, yang sampai sekarang juga ya itu tadi Pak. Jadi masih terjadi beda persepsi gitu ya. Jadi ada yang beranggapan tadi seperti Pak Anas tadi, ada yang beranggapan bahwa ini tidak perlu gitu ya. Artinya tidak perlu SKK gitu. Makanya saya sebenarnya tidak ingin mengarah ke sana karena saya terus terang bukan ahli hukum yang intens gitu. Tapi kalau misalkan kita memakai logika ini ya yang ada di lapangan gitu ya, ya kondisi sekarang memang kita jadinya harus berkompromi gitu ya. Jadi harus berkompromi, harus punya STRA dan harus punya SKA atau SKK dalam hal ini. Tapi untuk SKK 101 kan sekarang masih belum ada ya, adanya kan baru SKA 101. Nah, artinya sebetulnya kalau dari pemahaman saya gitu ya, berdasarkan PP 15 itu saya lupa di pasal berapa itu ya, itu juga menyebutkan bahwa STRA itu juga digunakan untuk memenuhi ketentuan sertifikat kompetensi kerja konstruksi gitu ya.
Nah, ini yang beberapa pihak yang meyakini bahwa kalau sudah punya STRA dia tidak memerlukan SKK gitu. Nah, tapi sekali lagi ini memang masih terjadi perbedaan pendapat dalam ini menyangkut regulasi, Mas ya. Regulasi pemerintah ini belum sinkron. Ya. Mungkin yang Pak Menteri sudah cukup arsitek STR aja. Kalau untuk ya SKK sudah selesai. Makanya, cuman regulasi ternyata tidak semudah itu. Jadi saya ingat betul itu ada di LKPP itu dulu juga pernah mengeluarkan statement bahwa untuk arsitek cukup STRA gitu ya. Betul. Nah, kondisi-kondisi seperti itu kan juga sebetulnya tidak cukup ini ya untuk meyakinkan. Jadi ya sebenarnya saya sendiri juga menunggu sebenarnya ini saja mau dibawa kemana gitu. Tapi saya termasuk orang yang menginterpretasikan sesuai tadi ya, bahwa kalau sudah STRA sebenarnya ya sudah tidak perlu SKK sebetulnya. Betul. Karena proses yang dilalui itu juga sama gitu. Nah, dan tentu saja Mas ya di STRA itu sebenarnya di belakang sertifikat itu sudah ada yang tadi ya kompetensi seperti yang kita laksanakan di SKA ya. Ada 13 butir kompetensi yang harus dilalui seseorang yang mendapatkan STRA otomatis sebenarnya sudah kompeten. Nah, makanya kan saya ini jadi cerita lagi ya, sebenarnya menyangkut apa yang dikeluhkan Pak Ayi tadi, Pak Nazaruddin Arif tadi, bahwa sampai sekarang belum ada LSP Sarsi itu belum bisa operate karena masih proses, sampai sekarang juga masih proses akreditasi di BNSP ya. Itu mungkin Pak Anas terus tahu saya juga di Sarsi mungkin bisa bercerita kalau waktunya memungkinkan. Tapi yang mau saya ceritakan adalah bahwa menjelang akhir tahun kemarin itu ada SE dari Binakon ya 214 itu ini juga membuat bingung juga gitu ya. Itu membuka keran untuk penerbitan perpanjangan SKA gitu ya bagi subklasifikasi yang belum ada LSP pengampu. Salah satunya adalah arsitek ya SKA 101. Nah, di situ juga disebutkan syaratnya untuk bisa mengikuti program itu adalah STRA. Gitu. Jadi ya gitu. Jadi istilahnya gini Mas ya. Jadi untuk memperpanjang SKA kalau mungkin bisa dibilang adalah relaksasi ya seperti tahun 2021 sampai Desember itu ya. Jadi tapi tetap syaratnya adalah ber-STRA. Otomatis kalau memperpanjang sebelum mendapatkan STRA berarti tidak bisa memperpanjang tentunya. Iya, kalau menurut SE 214 itu ya, yang hanya berlaku sampai April 2023 itu seingat saya. Dan ini bukan kalau saya karena di IAI ini bukan yang membuat aturan itu bukan dari IAI. Dari Binakon, Dirjen Binakon ya. Dirjen Binakon. Makanya ini yang sampai sekarang masih konsultasikan oleh IAI ya terkait itu gitu loh. Jadi ya itu tadi Pak Ai, saya sih tidak bisa menjawab harusnya bagaimana ya, karena sebenarnya karena ada beberapa beberapa OPD di daerah yang hanya mensyaratkan STRA cukup gitu. Beberapa BUMN juga mensyaratkan STRA cukup gitu. Tapi ada juga yang masih meminta SKA atau SKK. Tapi setahu saya yang sampai sekarang belum ada SKK 101. Jadi adanya baru SKA 101. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan gitu. Mungkin jawabannya kurang memuaskan, cuman aku dirjen ngono Bang. Iya. Mungkin kalau Mas Taufan dirjen sudah nggak perlu itu, sudah langsung ya. Itu memang ciri khasnya regulasi di Indonesia itu rasanya kok masih dalam artian kalau menurut saya masih tumpang tindih. Sebenarnya tinggal mau nggak, sudah diskresinya ini, sudah terakhirin aja. Nah, ini tinggal pelaksanaan regulasi dari atas ke bawah itu kalau bisa smooth, ya otomatis selesai tanpa ribet-ribet yang harus ini harus itu. Ya. Ini sebenarnya diskusi ini sangat menarik menurut saya dan tidak cukup 1-2 jam. Ya. Karena kami diskusi sama Mas Papan itu kadang lebih dari 2 jam sampai bisa berjam-jam. Ya. Jadi mungkin gini ya, yang mungkin
kita bisa catat gitu ya. Ya, sementara kalau kita mau dengan adanya perbedaan interpretasi terhadap dua undang-undang ini, itu ya mungkin seorang arsitek ya dalam tanda kutip ya untuk bisa berpraktek gitu ya, untuk bisa berprofesi, untuk bisa mengepulkan dapurnya gitu ya, terpaksa ya harus punya dua gitu ya. Jadi ya ini yang sampai sekarang juga masih kita carikan titik temunya gitu, karena ya itu tadi harmonisasi tadi juga masih belum final. Artinya kalau hanya punya SKK sendiri, SKK 10 atau belum ada SKK 1 yang hanya punya SK 101 saja, tentunya juga dia mungkin bisa ikut lelang, tapi untuk mengerjakan itu sebagai seorang arsitek juga tidak bisa, karena syaratnya harus punya STRA tadi. Betul. Jadi di beberapa OPD atau beberapa instansi sudah punya STRA, dia nggak bisa ikut lelang gitu ya. Jadi dia harus punya SKA gitu. Nah, kondisi ini memang yang sampai sekarang juga masih coba, setahu saya di nasional itu masih didiskusikan ya. Saya tidak tahu perkembangannya seperti apa, tapi makanya saya hanya menjelaskan tentang posisi STRA tadi gitu, di mana bahwa ya seorang arsitek menurut Undang-Undang Nomor 6 2017 ya harus memiliki STRA. Seorang arsitek ini artinya yang ya itu tadi ya, kalau berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2017 saya melakukan praktek arsitek, kemudian di Perpunya sudah diubah yang ditetapkan oleh yang memenuhi persyaratan dan ditetapkan oleh Dewan untuk melakukan praktek arsitek gitu. Artinya kan ya sama saja maknanya. Jadi tidak bisa berpraktek kalau tidak punya STRA gitu. Mungkin itu ya nama saya. Mohon izin Mas, ada yang raise hand itu. Ada yang tanya, monggo Mas Ridwan. Belum di. Baik, terima kasih waktunya. Saya lihat setelah mengikuti diskusi ini sangat menarik, Pak. Setelah dari tadi saya mendengarkan bahwasannya untuk melakukan praktek arsitek itu harus memiliki STRA. Pertanyaan saya, bagaimana bagi sarjana arsitek yang belum memiliki STRA kemudian melakukan praktek arsitek, apakah boleh, Pak, untuk melakukan praktek arsitek, namun belum memiliki STRA? Nah, buat saya kan masih ini ya, Pak, masih baru-baru, masih lulusan-lulusan baru. Nah, itu kan yang jelas masih belum memiliki pengalaman dan masih belum ber-STRA. Bagaimana, Pak? Mohon solusinya. Ya tadi ya, kan sudah jelas, jadi seharusnya ya nggak boleh gitu. Artinya gini, artinya nama Anda tidak boleh muncul sebagai bagian dari tim arsitek gitu loh. Iya, itu. Jadi apalagi menjadi yang menandatangani dokumen perencanaan, itu pasti tidak boleh gitu. Dan pengaju PBG. Iya, pengaju PBG. Karena yang tanda tangan gambar kalau yang dulu IMB, yang tanda tangan gambar itu nggak boleh namanya Mas Ridwan, karena yang berhak adalah yang punya SKA. Yang bertanda tangan situ adalah yang sudah ber-STRA. Oke. Berarti intinya kalau praktek di luar, Pak, ya mungkin secara swasta itu tidak diizinkan gitu ya, Pak ya? Ya, sesuai undang-undang begitu. Kalau bunyinya undang-undang seperti itu, Mas. Iya. Karena saya bicaranya kan dari sisi undang-undang. Kalau saya melarang kan nggak bisa tuh. Ya. Tapi dari undang-undang jelas di situ bahwasanya yang berpraktek arsitek atau menyebut arsitek otomatis harus memiliki STRA. Oke, terima kasih. Oke, makasih Mas. Pak Sumantri, monggo Pak. Mau berdiskusi? Ya, terima kasih. Selamat sore buat semuanya. Saya lihat ada Pak Anas tadi sudah sampaikan, ini senior kami di IAI, juga Pak Heri, ini orang yang cukup aktif di Inkindo ini, Inkindo Jatim khususnya. Selamat sore Pak Heri. Sore Pak. Ya. Selamat sore. Jadi sebenarnya aturan itu sudah jelas Pak. Tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Anas. Jadi
proses yang benar itu memang mulai dari SKK, baru habis SKA, KSKK, terus ke STRA baru lisensi. Nah, karena itu di dalam undang-undang sudah jelas disebutkan bahwa persyaratan untuk bisa mendapatkan STRA ya harus uji kompetensi. Nah, tentu ujung-ujungnya adalah sertifikat. Karena itu beda. Kalau kita di LPJK dulu, proses sertifikasi itu kan ada dua. Jadi yang pertama adalah sertifikasi itu sendiri, ada proses assessment, ada uji kompetensi, dan yang itu melalui asesor, lolos, barulah registrasi masuk ke Dewan Pengurus LPJK. Nah, ini melakukan penetapan, registrasi. Nah, sehingga di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 pun jelas bahwa STRA itu masuk di kategori atau penjelasan registrasi di sana. Jadi sertifikasinya tidak muncul. Nah, jadi hanya muncul di situ adalah untuk bisa mendapatkan atau memperoleh STRA itu wajib memiliki sertifikat kompetensi. Beda. SKK, sertifikat kompetensi, dan STRA, surat tanda registrasi. Jadi mungkin ini koreksi apa yang sudah ada di penjelasan Pak Fafan tadi ya. STRA itu ada disebut juga sertifikasi dan registrasi. Nah, ini surat tanda registrasi kan begitu. Ya, jadi saya melihatnya seperti itu. Cuman ada beberapa kendala. Jadi kemarin memang banyak tenaga-tenaga daripada konsultan Inkindo yang memiliki tenaga ahli arsitek yang notabene tidak bisa memperpanjang. Ini problem besar. Termasuk saya sekarang pun juga masih belum bisa memperpanjang SPU hanya gara-gara belum bisa memperpanjang SKA meskipun saya sudah punya STRA. Nah, ada angin segar, memang ini juga sempat menjadi perdebatan juga di internal kita di IAI. Tadi juga disampaikan oleh Pak Fafan, relaksasi dari Dirjen Binakon. Gitu. Jadi artinya bahwa untuk sementara, saya lihat memang ini untuk sementara aja untuk memenuhi kebutuhan daripada tenaga ahli arsitek agar untuk kebutuhan SPU. Jadi yang memiliki STRA itu bisa diproses SKA-nya, diperpanjang SKA, bukan SKK ya, karena SKK nanti menjadi ranahnya SARSI. Jadi ini hanya untuk sementara saja. Jadi istilahnya SKA, tetap kita pakai SKA. Nanti kita tetap akan mengurus SKA, artinya menggantinya dengan SKK. Apabila SARSI sudah bisa menerbitkan atau beroperasi menerbitkan SKK. Jadi kira-kira mungkin itu. Ya, cuman ada juga masalah lain juga. Ini nanti saya punya SKA itu SKA Madya. Setelah kemarin itu perannya utama. Nah, ini yang mana yang mau dipakai? Ini juga sempat kita diskusikan di internal IAI juga, di forum IAI. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk sementara. Terima kasih. Selamat sore. Siap. Selamat sore Pak Sumantri. Mungkin karena keterbatasan waktu untuk diskusi yang lebih mendalam, tentu nanti dari Mas Irwan atau Inkindo di PP lain mungkin dari di sini juga bisa mengadakan yang diskusi lebih dalam tentunya, biar lebih luas cakupannya Mas Irwan. Ya. Dan semoga dengan adanya diskusi di sore hari ini bisa minimal menambah wawasan kita tentang STRA, tentang Undang-Undang Jasa Konstruksi, dan yang terkait dengan dunia kita di jasa konsultansi. Mungkin yang terakhir Mas Heri untuk closing statement dengan adanya dialog hari ini, Mas. Halo Mas Gendar. Assalamualaikum. Mas Gendar. Assalamualaikum.
Loh, ini sudah ditutup ini? Sudah, Mas. Baik, Saya sebentar. minta closing statement-nya karena tadi diskusinya kan panjang, lebar, sangat menarik sebenarnya. Waktunya Ya, sebenarnya saya rasanya juga mau tanya ini, apa yang ditanya Pak Sumanti itu saya juga apa namanya merasa apa ya hak saya dirugikan sebagai badan usaha jasa konstruksi. Karena apa? Tenaga arsitek saya belum bisa memenuhi SKK gitu loh. Karena SKK sekarang yang domainnya sekarang kelihatannya dipegang IAI kan itu. Nah, sampai sekarang juga SBU saya berhenti terkait dengan bidang yang saya ambil terkait dengan arsitekturnya itu kan. Dua arsitek saya nggak punya SKK, gimana itu? Harusnya memang harus ada diskresi lah, ada relaksasi seperti apa. Tetapi kalau mengubah STRA SKK diganti STRA, nah itu ada unsur perbuatan melawan hukum itu nanti nggak boleh itu sebenarnya. Harusnya dirubah dulu undang-undangnya, gimana undang-undangnya nggak perlu dikecualikan STRA, bisa disetarakan misalkan. Tetapi kalau undang-undang jasa konstruksinya masih normanya positifnya seperti itu, ya nggak boleh. Kalau itu disetarakan dengan apa namanya itu PP 15 tahun 2021 itu, PP-nya itu menyalahi aturan undang-undang yang lebih tinggi gitu loh. Karena ada asasnya itu, undang-undang yang lebih rendah tidak boleh melawan undang-undang yang lebih tinggi kan gitu. Itu PP 14 itu agak rancu juga itu, PP 15-nya itu kan gitu. Nah, kalau memang ini tegas aja saya kalau ini soalnya saya di BAM Nasional Inkindo ini terkait dengan asosiasi badan usaha yang mana itu ada beberapa anggota kami dan termasuk saya jadi korban nggak bisa sampai sekarang ngurus SKK arsitek. Kalau memang IAI nggak bisa, ya tolong angkat tangan aja lah, biar diurusi LSP lain misalkan, kan gitu. Jadi kita ini butuh usaha, jangan sampai dihambat-hambat. Kita itu sudah terlalu ribet terkait dengan urusan regulasi-regulasi yang mana nggak sinkron dan sebagainya. Kita itu butuh kerja, katanya mau profesional, kalau dihambat seperti ini untuk apa kan dulu. Saya anggota BAM yang harus ada regulasi atau pihak lain yang merugikan anggota kami ya Kak, ya saya yang sebagai BAM ya garda paling depan untuk mengkritisi atau memprotes atau apalah. Nah, seperti ini sebetulnya saya juga sedikit ya maaf ya, misalkan ya ini harusnya lebih cepat berpacu bagaimana teman-teman kami itu di dalam badan usahanya ada tenaga arsiteknya yang mana untuk memenuhi SBU-nya bisa mendapatkan SKK. Itu Pak Sumanti coba itu sudah SKK-nya mati nggak bisa ngurusi SBU-nya kan, beliaunya padahal beliau senior, masa digitukan nggak bisa begitu kan, harus berkelanjutan ini. Setidak-tidaknya harus diskresi lah, boleh diskresi itu relaksasi, tetapi tidak boleh mengganti SKK ke STRA atau disamakan atau menghilangkan SKK, nggak bisa. Kalau itu sampai dihilangkan, itu sudah ada unsur perbuatan melawan hukum, batal itu kalau sampai ada yang gugat apa itu BTUN. Sekarang closing statement saya, ya kita bahwa Undang-Undang 6 2017 itu memang normatifnya, hukum positifnya diamanahkan kepada organisasi IAI yang mana itu untuk personal kompetensinya sesuai dengan keilmuannya, ya harus tunduk pada undang-undang arsitek untuk sementara ini. Kalau saya pahami, saya undang-undangnya. Kalau memang masuk di dalam undang-undang jasa konstruksi, ya asosiasi profesi yang mana itu sebagai asosiasi tunggal IAI harus tunduk pada Undang-Undang Nomor 2 2017 terkait dengan pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Dan kita sebenarnya bisalah mengharmonisasikan itu Undang-Undang 2 2017 dengan Undang-Undang
6 tahun 2017 terkait dengan apa yang dipermasalahkan sekarang terkait STRA dan SKK. Ya, setidaknya ada diskresi untuk memperlancar usaha-usaha kita, profesi kita. Kita nggak mungkin ada seperti ini dari waktu ke waktu, masalahnya tetap sama aja, kan gitu. Kita itu sudah lelah lah. Kapan kita mau maju kalau permasalahan regulasi ini capek kita diskusi ini terus. Kita kembali ke awal lagi. Ini kan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, kita akan kembali ke awal lagi gitu loh. Itu Mas Guntar, semoga ini kedepannya mungkin lebih baik lagi, semua bisa berjalan dengan mudah, kita berusaha dengan nyaman dan aman, terutama terkait dengan kita profesi, kita mungkin lebih bangga profesi kita arsitek atau profesi lain, tapi dibalik itu semua kita masih was-was terhadap perilaku kita semua terhadap unsur perbuatan melawan hukum, yaitu tindak pidana korupsi. Itu menjadi bayang-bayang kita semua. Terima kasih Mas Guntar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila mana ada kata yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Siap, makasih Mas Heri. Ini Mas closing statement-nya terkait diskusi sore hari ini. Ya mungkin kalau dari saya, karena saya juga bukan ahli hukum ya, jadi saya tidak akan mencoba masuk ke bagaimana harusnya gitu ya. Tapi satu yang mau saya tekankan adalah bahwa ya silahkan gitu ya, rekan-rekan mau mengambil jalur apa gitu dalam berusaha untuk mengepulkan dapur ya. Dapur itu silakan, tapi yang pasti jika Anda ingin menjalankan praktek arsitek gitu ya sesuai undang-undang, ya Anda harus mengajukan STRA gitu. Artinya apa? Artinya ya kalau tadi saya sepakat apa yang disampaikan Pak Heri tadi gitu ya. Kita acuannya adalah undang-undang gitu. Jadi termasuk ini juga bagaimana kita menyikapi terhadap nyun sewu ya, praktek-praktek liar tadi yang sempat disinggung menempelkan pamflet di pohon itu, apakah mereka juga sudah secara profesional bisa dipertanggungjawabkan. Itu kan salah satu tujuan dari sertifikasi ini gitu. Termasuk juga adanya undang-undang arsitek juga mengatur itu gitu. Nah, terkait dengan yang dimaksud tadi ngapunten Pak Heri, misalkan kalau IAI nggak sanggup lempar handuk, ya nggak sampai segitu ya, karena ya itu tadi kalau saya kepala BNSP ya sudah pasti selesai itu keluar akreditasi untuk sarsinya gitu ya. Jadi upaya ini memang sedang kita lakukan gitu ya. Setahu saya Pak Anas itu juga di Sarsi, setahu saya juga sudah berjuang untuk segera mendapatkan akreditasi dari BNSP supaya bisa segera action untuk menerbitkan SKK itu ya, dalam konteks di luar tadi perbedaan interpretasi terhadap dua undang-undang tadi gitu. Tapi ya marilah kita secara dewasa menyikapi situasi ini gitu ya, karena ya kita semua dirugikan kalau memang carut marut itu tetap terjadi. Tapi bagaimana kita bisa bekerja sama, asosiasi badan usaha dengan asosiasi profesi gitu ya, itu bisa bergandengan tangan menemukan titik temu gitu ya, menemukan jalan keluar demi kemaslahatan dunia jasa konstruksi kita gitu. Menurut saya sih itu saja Mas yang bisa saya tambahkan. Makasih. Siap, makasih Mas Fafan. Sangat setuju dengan statement Mas Fafan yang terakhir ya, bagaimana kita menyingkapi secara dewasa terkait dengan regulasi yang saat ini mau nggak mau memang harus disikapi dengan bijak ya, karena kita hidup dan bekerja di jasa konstruksi yang mau nggak mau memang saat ini kondisinya seperti itu. Semoga aja ke depan jauh lebih baik, lebih bagus lagi, dan permasalahan ini bisa terselesaikan. Asalkan kita mau bekerja sama antara badan usaha dan bukan hanya di asosiasi profesi IAI ya tentunya, karena di
bidang jasa konstruksi kan ada ME, ada sipil dan lain-lainnya yang terutama harus tetap bekerja meskipun regulasinya memang saat ini belum kondusif menurut saya. Terima kasih Mas Fafan, Mas Heri dan semua yang hadir dalam Zoom meeting sore ini. Saya sebagai moderator mungkin banyak kekurangan karena kebetulan saya juga baru pertama menurut saya. Kebetulan kemarin dari Mas Ibnul, Mas Irfan tuh, Mas Guntar aja dari moderator. Ya, saya kaget. Tentunya masih banyak kekurangan. Saya masih harus banyak belajar ke Mas Irfan, Mas Ibnul, Mas Heri dan semua yang hadir di Zoom meeting sore hari ini. Bila ada salah kata, hilaf, saya secara pribadi mohon maaf. Ke Mas Papan juga saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika dalam membawa moderator sore hari ini saya masih tentunya pasti banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga nanti ada